Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam rahmat, berupa nikmat-nikmat berupa hidayah, berupa iman dan ketetapan dalam Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kepada Allah kecuali kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah.
Kebetulan siang hari ini saya bertugas menggantikan khotib yang tidak hadir. Maka izinkanlah mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian, dan juga untuk memenuhi rukun khutbah. Maka marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menjanjikan bagi seluruh penduduk negeri, bagi mereka mau bertakwa, maka Allah akan membuka seluruh nikmat-nikmat yang ada di dalam balik bumi dan mencurahkan segala nikmat dari langit. Tetapi la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kata Allah, kebanyakan manusia yang lalai dalam hal ini, akhirnya apa? Mereka mendapatkan balasan berupa musibah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, Allah menjadikan takwa sebagai standar seorang hamba di hadapannya, tidak memandang pangkat, harta, jabatan, tetapi status sosial. Tetapi hamba yang mulia di sisi Allah adalah hamba yang paling bertakwa di hadapannya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ketika kita lama tidak bertemu dengan seorang sahabat atau kerabat, sering mereka bertanya, bagaimana kabar kita? Dan sering juga kita menjawab dengan alhamdulillah sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin, tentu kita harus bisa membedakan apa itu sehat, apa itu afiat. Kalau sehat, senantiasa orientasinya kepada fisik dan jasmani. Selama kita terbebas dari kondisi sakit, di mana sakit itu mempengaruhi aktivitas kita sehingga aktivitas kita terganggu, maka kita dikategorikan sebagai sehat. Sedangkan afiah lebih diorientasikan kepada suasana hati, suasana jiwa. Maka seseorang ketika hatinya bahagia, senang, kemudian dia mampu mengaktualisasikan jiwanya, maka sesungguhnya dia diberikan kejiwaan yang baik. Tetapi kebaliknya, ketika dia menderita, hatinya sedih, kemudian jatuh dalam keadaan depresi bahkan frustrasi, maka sungguh seseorang itu tidak mendapatkan afiah. Tetapi masalahnya, ma'asyiral muslimin, kita sering menjumpai seseorang itu secara fisik kondisinya kelihatan sehat, tetapi kondisi jiwanya dia tergolong sakit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tentunya kita juga paham bahwasannya orang-orang yang mengalami frustrasi, mengalami depresi, mereka adalah orang-orang yang kurang kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang hidup di zaman fitnah dan hidup di zaman akhir zaman ini. Mohon perhatiannya di belakang, jangan ngomong sendiri. Mohon perhatiannya. Baiklah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, kondisi seperti ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu, bahwasannya di akhir zaman ini, di zaman fitnah ini, banyak manusia yang akan mudah mengalami depresi, banyak manusia yang mudah mengalami keadaan frustrasi. Karena apa? Sebabnya berbagai macam, bisa karena berbagai macam ujian, persoalan hidup dan sebagainya. Di satu sisi kehidupan mereka secara rohani kering, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, sering kita melihat di negara-negara yang dianggap maju peradabannya seperti Korea dan Jepang, angka kejadian bunuh diri begitu besar. Bayangkan, hanya karena masalah diputus dengan pacarnya, hatinya sedih sehingga akhirnya menjadikan bunuh diri sebagai solusi. Hanya karena dia tidak mampu menjadikan dirinya menjadi orang yang berguna menurut mereka, akhirnya mereka banyak bunuh diri. Dan juga kita sering menjumpai terutama artis-artis yang terkenal, hanya karena sudah tidak disukai oleh penggemarnya, akhirnya dia menjadi depresi dan frustrasi, dan akhirnya menjadikan bunuh diri sebagai salah satu solusi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mana dalilnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran
manusia di akhir zaman nanti banyak mengalami depresi dan frustasi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yamura rajul bi qurbi akhihi fayaqulu laitani makanahu." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sampai banyak manusia itu mengalami depresi, keputusasaan, mengalami frustrasi. Kemudian sampai mereka itu ketika melewati kuburan temannya, dia mengatakan, laitani makanahu, oh seandainya aku saja yang dikubur di dalam kuburan ini, seandainya diriku saja yang mati, menggantikan temanku yang ada di dalam kuburan ini. Ini adalah salah satu bentuk ungkapan keputusasaan. Dan inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin. Bagaimana orang yang mati mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya adalah sebuah kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, prediksi Rasulullah SAW ini, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini, sumbernya adalah wahyu, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib kita mengimaninya. Tetapi sebaliknya, kalau ada seorang dukun paranormal yang mengajarkan kepada kita, memberitakan sebuah berita, maka itu adalah penuh dengan kebohongan. Ma'asyiral muslimin, tentunya fitnah yang kita pelajari dari beberapa ustadz, disebutkan fitnah yang paling besar itu adalah fitnah Dajjal. Sebelum fitnah Dajjal itu benar-benar muncul, maka umat Islam ini atau umat di akhir zaman ini setidaknya akan mengalami 3 prakondisi. Yang pertama, 3 kondisi itu menurut para ulama sudah menimpa pada kehidupan kita. Yang pertama adalah fitnatul akhlas, fitnah perpecahan. Bahkan umat Islam pun banyak yang terbelah menjadi beberapa golongan. Kemudian fitnatul syara', yaitu berupa kelapangan harta. Bagaimana umat Islam dulu seperti negara Dubai di era tahun 60-an, bukan negara termasuk negara yang termasuk miskin, tetapi ketika potensi kehidupan mereka dibuka oleh Allah, sekarang Dubai menjadi negara yang maju, menjadi negara yang kaya raya, dan kita melihat orang terkaya sekarang ini bahkan mempunyai gedung yang tertinggi di dunia ada di negara Dubai. Kemudian fitnah yang ketiga yaitu fitnatul du'aimah, ketika seseorang itu sudah tidak mampu membedakan antara kebenaran. Kadang untuk urusan barang, kita membeli barang, suatu barang, kadang kita itu kesulitan membedakan antara barang KW ataupun ori. Bahkan untuk urusan agama pun sering kita tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah. Ketika keadaan prakondisi ini sudah menimpa, pasti Allah akan mensegerakan munculnya Dajjal. Tetapi kita dilarang untuk memprediksinya kapan, waktunya, tinggal berapa tahun, kita tidak boleh. Karena apa? Segala sesuatu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW memberikan prediksi bahwa akhir zaman nanti banyak manusia yang mengalami depresi dan frustrasi, tentunya Allah sudah memberikan perangkat, sudah memberikan solusi untuk kita, dan solusi itu adalah dengan berdoa. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat teladan kita, yaitu para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang banyak berdoa kepada Allah. Walaupun di satu sisi mereka paling banyak mendapatkan ujian dari Allah, tetapi para nabi dan rasul tidak pernah merasa stres. Kenapa? Karena dengan doa adalah tempat mereka mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Dengan berdoa mencurahkan segala kekecewaannya, kekesalannya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya orang yang paling banyak berdoa adalah orang-orang yang senantiasa yakin akan pertolongan Allah. Rasulullah SAW akhirnya tidak salah ketika mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Yang dinamakan dengan senjata adalah ketika bisa digunakan untuk mengurai setiap permasalahan, setiap hal yang menjadikan kendala dalam kehidupan ini. Ketika kita sedih, ditipu orang lain mungkin, atau mungkin ketika kita ini merasa
hati kita tidak bahagia, maka doa adalah sarana yang tepat untuk mengungkapkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya para ulama menjelaskan, ketika kita mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah, tugas manusia bukan untuk menyelesaikan persoalan itu, tetapi tugas manusia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara otomatis ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak doa, maka secara otomatis Allah yang akan mengurai setiap kesulitan, setiap ujian yang ditemakan kepada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada teladan yang cukup baik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sandaran, yaitu tentang kisah seorang nabi yang bernama Zakaria, di mana waktu itu diriwayatkan ketika mencapai usia 70 tahun, usia istri Nabi Zakaria juga 70 tahun, sampai usia 70 tahun beliau belum dikaruniai keturunan. Nabi Zakaria mempunyai seorang keponakan wanita yang bernama Maryam, yang kelak Maryam ini menjadi ibu dari Nabi Isa. Maryam ini tidak pernah keluar dari sebuah ruangan. Maryam senantiasa berkhalwat, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Zakaria mengunjungi keponakannya Maryam ini. Begitu kagetnya Nabi Zakaria melihat Maryam mendapatkan buah-buahan yang hanya ada di musim hujan, padahal waktu itu Maryam berada di musim kemarau. Sebaliknya, ketika Maryam berada di musim hujan, Maryam pun mendapatkan buah-buahan yang hanya ada di dalam musim hujan. Melihat hal ini, akhirnya Nabi Zakaria bertanya, dari manakah ini Maryam? Siapakah yang memberikan buah-buahan ini? Maryam pun mengatakan, sesungguhnya Allah lah yang memberikan karunia kepadaku. Sehingga akhirnya Nabi Zakaria pun terbuka pikirannya, terbuka hatinya, bahwasannya hanya Allah lah yang mampu mengubah suatu keadaan. Akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan hajatnya untuk mendapatkan keturunan, walaupun dia di usia ke-70 tahun itu tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah pun mengutus seorang malaikat menyampaikan dia akan mendapatkan seorang putra, dan kelak putra itu diberikan nama sebagai Ayub, dan akhirnya Ayub pun mendapatkan gelar sebagai seorang nabi. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, doa itu adalah tauqifiyah. Artinya ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, ada petunjuk pelaksanaannya. Dan salah satu bagaimana cara kita ini berdoa diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya Allah. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau kita amati, kenapa doa ini ditempatkan oleh Allah di surat Al-Fatihah di ayat ke-6? Rupanya Allah ingin memberikan kita gambaran, memberikan pelajaran bahwa doa itu harus diawali dengan pujian, harus diawali dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diawali dengan pengakuan bahwasannya ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahman Rahim, pujian kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim dan sebagainya. Akhirnya apa? Baru akhirnya Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun menyampaikan tentang doa ini. Doa huwal ibadah. Doa itu termasuk inti sari ibadah. Makanya ketika seseorang menjadikan doa ini ibadah, artinya menjadikan dirinya mengakui kepada Allah, dirinya adalah seorang hamba. Dia hanya meminta kepada Allah, dan Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hambanya. Karena doa itu adalah ibadah, maka berapapun setiap kali kita meminta, maka lembaran doa itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyampaikan, "Mamin muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin ila atahu yahum idza salah satu salin." Tidaklah seorang hamba itu ketika berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, yuwajjallahu diwadihi. Doa itu akan langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Dan ini sering terjadi di era sahabat. Tetapi yang membedakan adalah para sahabat ketika berdoa, mereka yang meminta kepada Allah, yang diminta itu berkaitan dengan kehidupan akhirat, jarang berkaitan dengan urusan dunia. Dan seringkali diceritakan riwayat bagaimana doa para sahabat itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab, suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa demam atau sakit panas itu bisa menggugurkan dosa, maka Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, berdoa, "Ya Allah, berilah kepadaku sakit demam ini, agar aku ini senantiasa diberikan kelonggaran berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala." Dan akhirnya dibayar kontan setiap selesai memasuki waktu maghrib sampai menjelang subuh. Ubay bin Ka'ab badannya senantiasa demam setiap hari hingga akhir kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah menyampaikan yang kedua, bahwasannya cara Allah mengabulkan doa adalah yudakhiruha fil akhiratihi. Apabila ada orang yang berdoa, maka pahala berdoanya itu disimpan oleh Allah dalam kehidupan akhirat sebagai simpanan amal baginya. Makanya ketika ada seseorang yang ketika berdoa dalam kehidupan dunia, mungkin doanya belum terkabulkan, belum diijabah oleh Allah, tetapi amalan berdoa itu disimpan oleh Allah di akhirat sebagai tambahan amal kebaikan untuknya. Sehingga ketika di sebuah riwayat disebutkan, ketika seseorang itu mendapatkan balasan dari amalnya, kemudian didatangkanlah amalan-amalan berikutnya, lalu dia bertanya, "Ini apakah ya Allah? Amalan apakah ini?" Dia kaget mendapatkan tambahan pahala. Lalu Allah mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah amalanmu ketika engkau senantiasa berdoa kepadaku, sengaja aku tunda agar aku simpan untukmu di akhirat." Kemudian Rasulullah pun menyampaikan yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita adalah imma asyarifa syu'anhu mislaha. Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara apa? Menghindarkan diri kita mendapatkan musibah yang besar. Bisa jadi kita meminta sesuatu, mungkin kita meminta mobil, meminta rumah, atau mungkin berupa kekayaan dan sifatnya dunia, tetapi Allah mengganti permintaan kita, dikabulkan oleh Allah dengan menghindarkan kita dari musibah, atau mungkin menghindarkan diri kita dari sakit, di mana semuanya itu tidak ada artinya apabila seseorang mendapatkan musibah, tetapi di satu sisi dia mendapatkan kenikmatan dunia. Tentunya Allah lebih tahu tentang bagaimana cara mengabulkan doa kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, maka salah seorang sahabat pun mengatakan, "Nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu bahwa Allah mengabulkan segala doa hambanya, maka kami akan senantiasa banyak berdoa kepada Allah ya Rasulullah." Lalu Rasul pun menjawab, "Allahu aksar, Allah lebih banyak pemberiannya dari apa yang kamu minta." Inilah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan doa ini sebagai solusi dalam menghadapi kesulitan hidup. Janganlah pernah berputus asa, janganlah kita ini punya prasangka yang tidak baik kepada Allah. Segala apa yang ada dalam kehidupan ini, apapun itu kesulitannya, sesungguhnya di balik semua itu ada kemudahan. Karena Allah mengatakan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu ditemukan dalam setiap lembaran doa. Dan doa-doa yang kita haturkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, bisa diibaratkan ketika ada seseorang yang memacu pedal sepedanya, setiap langkah kakinya memacu pedal sepeda itu adalah langkah dia mencapai tempat tujuan. Begitu juga dengan doa. Setiap doa-doa yang kita haturkan kepada Allah pasti suatu saat menghantarkan kita kepada tujuan akhir, yaitu berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang singkat, mudah-mudahan memberikan kita semangat
dalam menjalani ujian kehidupan ini dari Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memohon ampunan atas dosa dan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa juga memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah. Semoga dengan hidayah tersebut Allah memberikan kita istiqomah, dan dengan hidayah itu akhirnya akhir kehidupan kita diberikan karunia oleh Allah berupa akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.